bintang mawar yang tak berduri. Musim semi pun berlengkang pergi, meninggalkan anggrek mati. Adakah bintang di pagi hari? Tidakkah bulan menari? Meski 1000 kali engkau ingkari, di alur darahmu ada nafasku. Malin-malin kuda, anakku tersayang. Tinggalkan kampung halaman, merantau ke negeri seberang. Malin-malin kuda, inilah ibumu datang. Tak ada yang kuharapkan, hanya mendekatmu sayang. Malin kuda, malin kuda, malin kuda. Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua miskin bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Hei Rashid, sudah banyak berubah kau sekarang. Ya, beginilah Malin. Aku bersyukur hidupku cukup baik sekarang ini setelah ikut kapal ini berlayar. Begitukah Rashid? Banyakkah upah yang kau dapat saat ikut berlayar? Puji syukur Malin, kapal ini telah mengubah nasibku jadi lebih baik. Sekarang aku bisa pulang bawa banyak uang untuk keluargaku yang lama aku tinggalkan. Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluargaku yang miskin, setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin bergabung ikut dengan kapal ini, apa masih ada tempat untukku? Aku tak tahu pasti Malin, tapi mungkin aku bisa bantu bilang kepada kepala kapal. Tapi sebaiknya kau mintalah restu pada ibumu dulu Malin, sebab pergi merantau terlebih berlayar di kapal itu tidak sebentar. Baik Rashid, nanti aku akan minta restu ibu dahulu. Semoga diizinkan. Jangan terlalu lama ya Malin, sebab besok lusa kapal ini sudah akan berlayar lagi. Baiklah kawan, aku akan segera pulang dan minta restu ibu. Terima kasih Rashid. Iya sama-sama Malin. Di malam
Malam hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Bu, Malin mau minta restu. Restu untuk apa? Mau kemana kau, nak? Aku ingin merantau ikut kapal saudagar yang sedang bersandar di pantai, Bu. Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini satu-satunya anak ibu. Harta ibu paling berharga, Malin. Bu, ini demi nasib keluarga kita. Setidaknya agar ibu tidak capek-capek bekerja. Ibu sudah tua, jadi biarkan Malin yang pergi merantau. Saat nanti Malin pulang dengan membawa uang yang banyak. Ibu tinggal istirahat saja. Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup. Bu, tadi pagi aku ketemu Rashid, temanku semasa kecil. Dia ikut berlayar kapal itu. Sekarang hidupnya berubah. Keluarganya berkecukupan. Ibu dan ayah Rashid tidak perlu capek-capek bekerja. Keluarganya terlihat bahagia. Malin ingin, Bu. Malin ingin membahagiakan ibu seperti itu. Yakin kau, nak? Tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian. Malin sebenarnya juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga bertekad ingin mengubah nasib keluarga kita supaya lebih baik. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus. Baiklah, Malin. Jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Tapi janji dengan ibu, jangan lupa pulang ya, nak. Pulanglah saat sudah merasa cukup. Ibu tak perlu uang banyak-banyak. Baik, Bu. Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih atas doa dan restunya ya, Bu. Kapan kamu berangkat, nak? Besok lusa kapal akan berlayar lagi, Bu. Secepat itukah kamu akan pergi, nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu sendirian. Iya, Bu. Doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuan ya, Bu. Ya sudah. Besok ibu bikinkan bekal ya, nak. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Sang ibu menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita jadi berlayar, kawan. Iya, Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Malin, itu Tuan Saudagar, pemilik kapal. Mari, aku kenalkan dengannya. Baiklah. Tuan, perkenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali ikut berlayar dengan kapal ini. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar. Saya bersedia bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang untuk bekerja di kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja, kami mau, Tuan Saudagar, dengan senang hati. Kalau begitu, nanti setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Nanti kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikuti saja aku. Baik, Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya.
Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama dua orang itu? Itu Rashid dan Malin. Mereka akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid, mana yang Malin, Ayah? Yang lebih tinggi dan tegap itu Malin. Yang lebih kecil badannya adalah Rashid. Memangnya ada apa, putriku? Tidak ada apa-apa ya. Aku cuma ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati memberikan restu. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Saya terima nikahnya Tuan Putri binti saudagar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Mari bersama, oh adik, memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Apalagi setelah menikah, Malin terbukti tekun dan perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini, dia mulai menjadi kaya raya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Semua resah hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di
Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Iya, Dinda. Lihatlah pedagang baju itu. Itu Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Adinda ingat dia, bukan? Iya, Kanda. Mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Hei sahabatku Rashid, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin, sahabatku. Kamu sudah menjadi orang kaya sekarang. Dan kamu sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, puji syukur. Seandainya kamu dulu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan, kawan. Sedari dahulu, yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu kerja malas-malasan. Ya sudah, aku pamit mau beli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini. Aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid segera ke rumah Mande. Rashid mengabari Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Malin anakku, Malin Kundang anakku tersayang, kamu sudah pulang nak? Ibu sudah sangat rindu padamu nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibundanya Malin Kundang nak. Kau istri Malin, menantuku. Jangan berbohong. Siapa kamu? Apa kau sudah gila? Mana mungkin saya memiliki ibu miskin tua seperti kau. Astagfirullah Malin, ini aku Mande Rubaya, ibundamu nak. Aku yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu Malin. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua dan kotor sepertimu. Jangan mengada-ngada. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Baju ini sangat mahal. Kau tak sanggup menggantinya jika rusak. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah. Berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kukutuk dia menjadi sebuah batu. Maafkan Malin, Bu. Saat itu juga, secara tiba-tiba, langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar
akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal, namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin perlahan berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Surga anak di telapak kaki sang ibu. Jadi, jangan sekali-kali kita membangkang atau durhaka kepadanya.